Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megi Tidak Prasetya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi dengan NIM 1872050005. Mata kuliah Ekonomi Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Nadia Rista. Saya di sini akan menjelaskan resensi buku tentang kesenjangan ekonomi mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Judul bukunya Kesenjangan Ekonomi Mewujudkan Keadilan di Indonesia. Penulis bukunya Eka Sastra, tahun terbit 2017, penerbit Expos Publica. Berat buku 440 gram, tebal buku 394 halaman. Jenis bukunya soft, yang saja saya jelaskan. Di kalangan elit, isu kesenjangan kadang hanya dianggap sebagai isu populis. Namun di masyarakat, kesenjangan adalah kemarahan atau ketidakberdayaan mereka berhadap dengan sistem besar yang tak kelihatan. Demikian salah satu statement dalam buku ini jelas mengisyaratkan bahwa penulisnya adalah seorang yang jengah dengan kondisi tampak mapan, padahal hancur. Pernyataan seorang aktivis yang selalu berkeinginan besar membela hak-hak rakyat. Bahkan di akhir lembar pengantarnya, penulis menorehkan kalimat bernada provokatif ala agitasi saat aksi demonstrasi untuk para pembaca. Segeralah bergegas menjadi salah satu agen perubahan untuk Indonesia yang lebih adil dan sehat. Better Indonesia is possible, tulisnya. Penulis adalah seorang mantan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam himpunan mahasiswa Eka Sastra. Saat ini dikenal sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Komisi 4 fraksi Golkar periode 2014 sampai 2019. Selain itu, dia juga banyak dikenal sebagai pengusaha sukses dan eksportir batu arang di Indonesia. Buku-buku lain hasil karyanya antara lain Catatan di Parlemen, Politik 300, Agar Negara Kaya Raya, dan Reformasi Pasar. Lelaki lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin ini masih berstatus mahasiswa S3 semester kedua di Institut Pertanian Bogor, jurusan bisnis. Sejak SD dia menjual es lilin hingga menjadi sukses menjadi eksportir, lalu kemudian menempuh S2 di Universitas Indonesia. Eka Sastra terpilih menjadi anggota DPR RI Dapil Jawa Barat 3 setelah memperoleh 74.458 suara, dan saat ini dipercaya juga sebagai Bendahara Umum HIPMI dan Direktur Institute for Supporting Indonesia Democracy. Ia sadar betul bahwa kesehatan, pendidikan, hukum, dan kesejahteraan adalah ruang-ruang publik yang membutuhkan pelayanan. Rakyat ingin hidup aman, sandang, terpenuhi, dan jauh dari masalah. Buku ini berulang kali menegaskan bahwa kesenjangan tidak lahir secara ilmiah, tetapi ia diciptakan baik oleh institusi kebijakan publik yang bias, perubahan rantai, globalisasi dan regionalisasi perspektif pertumbuhan ekonomi maupun oleh struktur ekonomi dan sejarah. Dalam 7 buku ini disampaikan dari hulu ke hilir secara komplit tentang apa itu kesenjangan, best practices beberapa negara dalam menemukan solusi menangani kesenjangan, dan apa yang ditawarkan penulis untuk menyelesaikan permasalahan kesenjangan tersebut. Kehadiran begitu banyak data dalam bentuk tabel dan grafik bisa saja membuat beberapa kalangan merasa kesulitan menangkap data yang ada. Namun seperti yang disampaikan penulis, yaitu bila tidak menggunakan data dari indikator ekonomi dalam membahas kesenjangan dirasa akan terlalu normatif dan pastilah sulit memperoleh pesan inti dalam buku ini. Maka tidak heran jika buku ini bertaburan data dalam bentuk grafik dan tebal yang dilengkapi sumber dan data tahunnya. Di sisi lain, hal ini menguntungkan pembaca yang membutuhkan data termutakhir, terutama soal kondisi perekonomian bangsa, kondisi sosial, ekonomi masyarakat, hingga rasio pajak di berbagai negara ASEAN. Pada bagian lain, buku ini juga diuraikan teori-teori yang berkaitan dengan kesenjangan. Sejarah kesenjangan terjadi di Indonesia, gambaran tentang berbagai faktor yang menyebabkan kesenjangan melebar, sejumlah peristiwa penting yang menyebabkan kesenjangan semakin lebar di Indonesia, dan bagian akhir yang paling penting adalah usul penulis untuk menyelesaikan permasalahan kesenjangan ini.
Bab 1. Pendahuluan berisi antara lain alasan mengapa buku ini ditulis, termasuk di dalamnya terdapat sistematika buku berisi penjelasan singkat masing-masing bagian buku. Bab 2. Kerangka teori kesenjangan berisi teori-teori yang berkaitan dengan kesenjangan, yang membahas juga antara lain konsekuensi dari kesenjangan, perdebatan kesenjangan, dan alat ukur kesenjangan ekonomi. Bab 3. Faktor-faktor melebarnya kesenjangan berisi tentang berbagai faktor yang menyebabkan kesenjangan melebar, terutama dari perspektif pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan keadilan ekonomi, termasuk juga dalamnya bahasa tentang perlindungan sosial, kebijakan fiskal, pemburuan rente, dan lain-lain. Bab 4. Praktik melawan kesenjangan berisi gambar terkait best practice di beberapa negara mengenai apa saja yang telah dilakukan untuk melawan kesenjangan, antara lain melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, investasi, perlindungan sosial, melawan praktik rente, dan perubahan sosial. Bab 5. Sejarah kesenjangan di Indonesia berisi sejarah kesenjangan yang terjadi di Indonesia yang menjadikan kesenjangan di Indonesia menjadi permasalahan yang bersifat kultural selain struktural. Bab 6. Kesenjangan di Indonesia berisi sejumlah peristiwa yang penting menyebabkan kesenjangan semakin melebar di Indonesia dan dibahas dengan detail. 3 bentuk kesenjangan, yakni kesenjangan pendapatan, kesenjangan wilayah, dan kesenjangan kesempatan. Akses. Bab 7. Melebar kesetaraan berisi usulan untuk menyelesaikan permasalahan kesenjangan tersebut, dan bab ini menjadi harapan penulis dan menginspirasi pembaca untuk bertekad membuat Indonesia memiliki struktur ekonomi yang lebih adil. Sebagai seorang legislator saat ini, penulis tentunya memiliki kesempatan besar untuk turut mewujudkan semua usulan tersebut. Seperti dalam bab terakhir penulisan penyampaian, jika pasal-pasal ekonomi dan sosial yang termaktub dalam UUD 1945, yaitu pasal 23, 27, 8, 31, 33, dan 34, diyakini saling terkait dan dimaknai bersama, maka menjadi jelas mengapa para pendiri bangsa menegaskan bahwa negara harus menguasai berbagai sumber dalam daya alam strategis. Ini menjadi karena tugas sosial ekonomi negara adalah untuk mengangkat harkat derajat martabat rakyat. Penulis menyebut bahwa upaya kembali ke jalan yang benar ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah semata, namun perlu upaya bersama dari berbagai pemangku kepentingan, baik pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, akademis, aktivis, maupun partai politik dengan agenda. 1. Memberikan kesetaraan akses atau fasilitas dan atau kebutuhan dasar kepada seluruh anak bangsa. Yang kedua, kebijakan fiskal redistributif. Yang ketiga, memberikan kesempatan yang luas untuk berusaha secara lengkap. Penulis mengurai teknis pelaksanaan agenda tersebut didasarkan pada pengalaman langsung penulis sebagai aktivis, kader, partai politik, juga berdasarkan data dari lembaga pemerintah dan institusi terkait. Kelebihan buku dikemas dalam bahasa yang menarik, sederhana, dan tidak membosankan, dan memiliki daya persuasif dilengkapi dengan data dalam bentuk tabel dan grafik yang dapat dipakai sebagai acuan atau referensi pembaca. Pilihan kalimat-kalimatnya menggugah untuk tidak dibilang provokatif karena menyiratkan kekecewaan atau kondisi bangsa yang senjangannya sudah sedemikian lebar di berbagai aspek kehidupan. Namun tetap tidak kehilangan harapan. Pilihan kata bernada optimis juga bertebaran di mana-mana sehingga pembaca diharapkan tergugah untuk turut berbuat sesuatu. Kekurangan bukunya, dari 7 bab dalam buku ini, porsi terbesar diisi oleh paparan sejarah, teori, dan lain-lain serupa referensi tentang kesenjangan. Hanya 1 bab saja yang membahas solusi sehingga pembaca merasa buku ini belum tuntas dan menanti solusi-solusi lainnya yang teknis langsung bisa dilakukan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.